berjumpa lagi dalam ibadah di pagi hari ini. Kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita akan beribadah kepadanya. Sebelum kita beribadah, kita akan puji Tuhan bersama dengan lagu pujian Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Semuanya tahu? Ya, mari kita semua berdiri dan kita katakan, Aku anak raja, engkau anak raja. 3. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, aku anak raja, kita anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Iya, masih dalam keadaan berdiri, tetap berdiri, kita akan puji Tuhan sekali lagi dengan lagu Tok Tok Tok. Tok Tok Tok, buka pintu hatimu. 3. Tok tok tok, tok tok tok, buka pintu hatimu. Tok tok tok, tok tok tok, buka pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Oh, silakan undang dia masuk, sukacita selalu. Baiklah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan ada dalam persekutuan ibadah di hari ini. Mari kita tabiskan ibadah ini. Ibadah persekutuan anak dan remaja yang kami laksanakan di hari ini ya Tuhan, kiranya mau tertabis demi nama Allah Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bermazmur puji-pujian yang terdapat dalam Mazmur pasal 117, dibaca dari ayat pertama hingga berakhir ayatnya yang kedua. Kakak akan membacakan buat kita sekalian dan adik-adik memperhatikan Alkitab. Kembali lagi Mazmur pasal 117, dibaca dari ayat pertama hingga berakhir ayatnya yang kedua. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya, shalom adik-adik. Sekarang tibanya kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kembali lagi ya Bapa di surga, kami menghampiri Engkau, Tuhan, pada pagi hari ini. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu lewat nyanyian dan mazmur pujian. Sekarang tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari apa kata firman-Mu. Berkatilah hamba yang akan menyampaikannya, agar hamba dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, dan berkatilah setiap kami yang mendengarkannya, agar kami tidak hanya mendengarkan, namun kami dapat memahami dan menjalankannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Ya adik-adik, pada minggu pagi hari ini, pembacaan firman Tuhan kita terdapat dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Terdapat pada kitab Perjanjian Baru, kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Kakak akan membacakan judul dan pembacaannya dan adik-adik dapat mengikutinya di rumah.
dengan judul Berjaga-jaga, ayat yang pertama. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Iya, adik-adik, saat ini kita sedang memasuki masa raya Advent yang ketiga. Kata Advent sendiri berasal dari kata Adventus yang berarti penantian. Masa raya Advent adalah suatu masa selama 4 minggu sebelum masa raya Natal. Ya, adik-adik di rumah pasti sudah tahu kan, apa itu masa raya Natal? Ya, pada saat ini kakak ingin menyampaikan bahwa Natal bukan saja adalah memperingati kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia, tetapi Natal pada zaman ini juga berarti menantikan kedatangan seorang raja dan hakim dunia. Jadi, Natal memiliki 2 arti ya adik-adik. Yang pertama, Natal sebagai peringatan syukur kelahiran Tuhan Yesus di kandang Bethlehem. Dan yang kedua, Natal sebagai kesiapan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai Raja dan Hakim dunia. Ya, pasti adik-adik juga berkata, "Loh, kakak kok mengatakan Yesus akan datang yang kedua kali? Kira-kira kapan itu ya Yesus akan datang untuk kali yang kedua?" Jawabannya adalah kita tidak perlu mencari tahu kapan Yesus akan datang yang kedua kali. Sebab Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri pada malam hari. Artinya, Tuhan akan datang secara tiba-tiba dan tidak seorang pun yang mengetahui. Oleh karena itu, kita harus berjaga-jaga. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan dan tidak berjaga-jaga, maka pada waktu kedatangan Tuhan kembali, mereka akan binasa. Karena itu, kita tidak boleh hidup dalam dosa dan kegelapan. Agar hari penghukuman itu tidak secara tiba-tiba datang menimpa kita. Sebaliknya, kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Pikiran kita harus terang. Kita hidup dalam terang dan menerangi orang lain. Agar mereka yang melihat terang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak terang,
kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita harus berjaga-jaga, tidak hidup di dalam dosa, agar kita siap menyambut kedatangan Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan akan datang kedua kalinya. Tetapi kita tidak boleh percaya akan perkataan dunia. Ada yang mengatakan, Tuhan akan datang tanggal sekian, Tuhan akan datang bulan sekian, atau Tuhan akan datang tahun sekian. Kita tidak perlu percaya, sebab tidak seorang pun yang mengetahui kapan Tuhan akan datang yang kali kedua. Hanya Tuhan sendirilah yang mengetahuinya. Melainkan adik-adik, sikap kita saat menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ialah memegang teguh senjata yang akan melindungi kita dalam melawan kegelapan. Senjata apakah itu adik-adik? Senjata kita ialah kita sebagai anak-anak terang, kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan mengasihi orang-orang lain, serta berharap dengan yakin bahwa Allah akan menyelamatkan kita. Itulah senjata yang melindungi kita dalam perjuangan melawan kegelapan. Kiranya Tuhan menerangi dan menyertai kita dengan firman-Nya hingga kedatangannya yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, kita akan mengaminkan firman Tuhan di pagi hari ini dengan menyanyi dalam Kidung Jemaat 424 ayat pertama dan kedua. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita satu dalam doa. Kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Teristimewa di pagi ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, serta membaca sedikit daripada firman-Mu. Tuhan, memasuki minggu Advent yang ketiga ini, kami anak-anak sekolah minggu diajak untuk bersiap-siap dan berjaga-jaga untuk kedatangan-Mu Tuhan. Tuhan, mampukan kami sebagai anak-anak sekolah minggu untuk bersiap-siap dengan mempersiapkan sikap dan sifat kami Tuhan. Jadikan kami anak yang baik, anak yang dengar-dengaran terhadap kedua orang tua kami, anak-anak yang bersikap baik di lingkungan tempat tinggal kami Tuhan, dan juga anak-anak yang mempunyai hubungan baik dengan-Mu melalui doa dan persekutuan dengan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat pandemi yang terjadi di kota Asmat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan sehat selalu, kekuatan buat anak-anak sekolah minggu dari kelas TK sampai kelas Alkitab Tuhan. Kamu tutup bungkusi mereka semua dengan Roh Kudus-Mu, dan biarkan COVID-19 itu tidak mendekati mereka Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat pemerintahan, para medis, gugus tugas COVID-19 Tuhan yang bekerja di kota Asmat ini. Berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan Tuhan,
Biarlah mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam menghadapi pandemi yang terjadi di kota Asmat ini, Tuhan. Tuhan, dan biarlah pandemi yang terjadi ini mau cepat berlalu dari kota Asmat kami, Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat adik-adik terkasih yang dalam minggu ini berulang tahun, Tuhan. Walau kami tidak bertemu dalam perayaan, Tuhan, tapi dalam doa kami meminta Engkau memberikan mereka kesehatan, panjang umur, menjadikan mereka anak-anak yang dengar-dengaran kepada kedua orang tua, dan terlebih Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Tuhan, biarlah anak-anak, adik-adik terkasih mau ada dalam sukacita dan damai sejahtera dalam bertambahnya 1 tahun usia. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua terkasih, Tuhan, orang tua yang membimbing, mendidik, Tuhan, walau di tengah pandemi ini, walau sekolah minggu kami belum berjalan dengan normal, mereka mau selalu mengajak adik-adik terkasih untuk dekat dengan-Mu, Tuhan. Beri kekuatan, kemampuan, sehat selalu, Tuhan. Berkati usaha dan kerja mereka di tengah pandemi ini. Biarlah usaha dan kerja mereka tetap berjalan dengan baik dan menjadi berkat buat keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa buat barisan guru sekolah minggu dengan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing di kantor, di rumah, dimanapun mereka berada, Tuhan. Tuhan, pakai mereka, biarlah pelayanan yang mereka lakukan dapat berguna bagi sesama, orang-orang di sekitar mereka, dan terlebih Tuhan, dapat berguna untuk mempermuliakan nama-Mu, Tuhan. Tuhan, ini doa permohonan kami. Ampunkan salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, dan kiranya dosa dan salah itu tidak menghalangi doa yang kami naikkan ke hadirat-Mu, Tuhan. Tuhan, kami telah siap untuk memasuki minggu Advent ketiga, dan kiranya Tuhan, penyertaan Allah Bapa dengan kasih Yesus Kristus dan perantaraan Roh Kudus mau tinggal bersama kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin.